Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana sahabat Barigi Azhar? Semoga kalian tetap sehat-sehat selalu dan semoga tetap dalam lindungan Allah dan bisa menjalankan sesuai dengan aktivitas kalian masing-masing. Pada kesempatan kali ini saya tidak akan hanya berbincang-bincang yang tidak ada guna, tapi pada kesempatan kali ini saya akan sedikit menceritakan tentang implementasi seorang pemuda dalam meraih sebuah prestasi. Menjadi pemuda adalah hak prerogatif dari setiap manusia. Ada pemuda yang hanya menghambur-hamburkan hidupnya dengan kegiatan-kegiatan yang tidak berguna ataupun bahkan melenceng dari koridor, dari jalan yang tidak benar. Tapi di sini ada pemuda yang dia mengaplikasikan hidupnya dalam jalan koridor yang benar dan juga meraih prestasi demi memajukan bangsanya. Terkadang pemuda itu ada yang fokus dengan percintaan ataupun bahkan dia fokus dengan pendidikan ataupun bahkan dia fokus dalam kemaksiatan. Tapi bagaimana dia mengaplikasikan hidupnya, mengaplikasikan kehidupannya untuk meraih ridhonya, untuk meraih sebuah prestasi dan juga untuk meraih apa yang dia inginkan, apa yang dia ingin cita-citakan. Karena apa? Karena seorang pemuda hari ini adalah pemimpin di masa yang akan datang. Syubanul yaum rijalul ghad. Pemuda hari ini adalah pemimpin di masa yang akan datang. Jadi menurut Profesor Dr. Muhammad Quraisyiyah, itu seorang pemuda yang menginginkan hidupnya bahagia maka harus diisi dengan keilmuan dan juga ketakwaan dan juga keimanan. Dan juga menurut Presiden ketiga Profesor Dr. Baharudin Yusuf Habibie pernah mengatakan kecerdasan tanpa cinta itu berbahaya, di mana iman, ilmu dan takwa harus bersatu. Dan juga baginda Rasul Muhammad SAW pernah bersabda, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala sab'atun yudilluhum wa fi dilli yauma la dilla illa dilluhu al imamul adil wasyabun nasya'a bi ibadatillah. Ada 7 golongan yang mana 7 golongan ini akan diberi naungan oleh Allah Subhanahu wa taala yauma la dilla illa dilluhu, di mana hari itu tiada naungan selain naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama imam yang adil, yang kedua wasyabun nasya'a bi ibadatillah, seorang pemuda yang tumbuh dewasa dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka itulah dia yang akan kelak di hari kiamat nanti akan diberi naungan oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitupun dalam kehidupan pemuda, takwa tanpa didasari dengan ilmu maka jatuhnya bisa gegabah, tapi ilmu tanpa takwa maka jatuhnya bisa musibah. Maka timbul pertanyaan pada diri kita, pada diri seorang pemuda, kenapa pada generasi pemuda harus didasari dengan ilmu, harus didasari dengan ketakwaan dan juga harus didasari dengan keilmuan? Pasti jawabannya yang pertama harus dengan keilmuan. Karena apa? Karena dengan ilmu bisa mendatangkan kita menuju ketakwaan pada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam kitab Ta'limul Muta'alim karangan Syekh Al-Alim Al-Alamah Syekh Hajarnuji pernah mengatakan, innama syarful ilmi dikaunihi wasilatan lat taqwa. Begitu pentingnya ilmu karena ilmu bisa mendatangkan kita menuju ketakwaan pada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua juga generasi muda. Kenapa harus generasi muda? Karena generasi muda selalu menjadi tolak ukur, selalu menjadi tulang punggung untuk menyongsong masa depan, baik dalam kenegaraan, kebangsaan ataupun masalah-masalah keislaman. Lalu apa hubungannya
generasi muda, keilmuan dan juga ketakwaan nih. Hubungannya menurut Imam Syafi'i rahimahullah pernah mengatakan, hayatul fata wallah bil ilmi wat tuqa. Demi Allah, kata Imam Syafi'i, kehidupan pemuda tiada lain dan tiada bukan haruslah dengan keilmuan dan juga ketakwaan. Dan juga hal ini yang mengatakan di dalam yakuna li'tibaron lidati, jika tidak ada keduanya maka tunggulah kehancuran di dalamnya. Lalu yang harus kita lakukan adalah jangan tinggalkan ilmu dan takwa di dalam seorang pemuda. Karena apa? Karena ilmu tanpa didasari dengan ketakwaan maka jatuhnya bisa sombong. Jangankan musyawarah, pasti tidak akan mau gotong royong. Berbeda kalau pemuda yang mempunyai ilmu dan didasari dengan ketakwaan, maka janji Allah akan diangkat derajat kita. Mana buktinya? Di dalam Al-Quranul Karim surat Al-Mujadalah ayat 11 Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antara kamu, walladzina utul ilma darajat, dan orang-orang yang mempunyai ilmu akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi menjadi seorang pemuda yang mempunyai ilmu dan beriman bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, inilah seorang pemuda yang digadang-gadangkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang digadang-gadangkan oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Maka menjadi seorang pemuda, banyak orang pemuda yang dia mempunyai ilmu pintar, baik dalam pintar teknologi, ekonomi, ataupun bahkan pintar dalam hal agama sekalipun, dia tidak mengaplikasikan ilmunya dalam kehidupan sehari-hari, sehingga ilmunya itu dia gunakan untuk membohongi rakyatnya, membohongi orang tuanya, dan lain sebagainya. Maka menjadi seorang pemuda yang menginginkan diangkat derajatnya oleh Allah, maka jadilah seorang pemuda yang mempunyai ilmu, tapi ilmu tersebut didasari oleh ketakwaan dan juga keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam tafsir At-Tabari dijelaskan maksud ayat tersebut adalah dengan cara ilmu tersebut diamalkan dan dimaksimalkan dalam kehidupan sehari-hari. Untuk itu kesimpulannya, hadirin dan juga sahabat Barik Li Azhar, menjadi seorang pemuda yang tentunya mempunyai ilmu dan juga ketakwaan adalah generasi emas masa depan, generasi yang selalu mengamalkan ayat-ayat suci Al-Quran, generasi yang jauh dari kata malas-malasan, jauh dari bolos di sekolahan, jauh dari menyakiti perempuan, jauh dari telat ngumpulin tugas di perkuliahan. Karena apa? Karena sesungguhnya seorang pemuda yang mempunyai ilmu dan ketakwaan pada Allah Subhanahu wa taala, dialah dia yang selalu mahabbah pada Allah yang Maha Suci, selalu menjadi inspirasi, selalu berdedikasi untuk pemuda dan pemudi, sehingga Indonesia menjadi maju dan berprestasi tanpa meninggalkan nilai-nilai Islam. Semoga yang menjadi pemuda-pemudi khususnya di daerah Jepara dan juga umumnya di bangsa Indonesia ini mampu menjadikan pemuda-pemuda ini adalah pemimpin di masa yang akan datang, yang mana pemuda ini akan digadang-gadangkan oleh Rasulullah dan akan diangkat derajatnya oleh Allah, dan pada akhirnya kita akan dimasukkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin, Allahumma amin. Ya Rasulullah, salamun alik, ya Rafi Asya, ya Rafi Asya, niwan daraji, antfan tayyaji, rontal alami, ya uhailal ju, ya uhailal ju, jiwal karami.
Cukup sekian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Terakhir dari saya, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.